Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Tidak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada umatnya. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah, perkenalkan, nama saya Dalila Farhana Robbani dari kelas 11-3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai sholat, yaitu pentingnya sholat. Teman-teman semua, sholat merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sholat itu merupakan tiang agama. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya adalah sholat. Hal ini kita bisa gambarkan seperti sebuah rumah. Sebuah rumah apabila tidak memiliki tiang atau tidak memiliki tembok, maka rumah itu akan hancur, tidak bisa berdiri. Oleh karena itu, meninggalkan sholat merupakan suatu hal yang tidak boleh dilakukan bagi seorang muslim, karena hal itu merupakan dosa yang besar. Para ulama bersepakat bahwa dosa meninggalkan sholat itu lebih besar dari dosa berzina atau dosa mencuri. Ulama Asy-Syaukani mengatakan bahwa tidak ada beda pendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena ia mengingkari kewajibannya. Dan pada sebuah hadis juga ditegaskan bahwa sholat merupakan pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Para ulama juga telah menjelaskan bahwa banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan mengenai ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Salah satunya yaitu pada surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa maksud orang yang lalai pada sholatnya? Dia sholat, tetapi sholatnya asal-asalan, sholatnya terburu-buru, tergesa-gesa, mengabaikan waktu sholat, atau tidak benar dalam bersucinya, dalam berwudunya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita ketahui, sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun ia mengucapkan syahadat tapi dia tidak melaksanakan sholat. Dan pada sebuah hadis juga dijelaskan bahwa amalan yang pertama kali dihisab di hari akhir nanti adalah sholat. Apabila seseorang melakukan sholatnya dengan baik, benar, maka orang itu akan menang dan sukses. Namun apabila orang meninggalkan sholat, maka dia akan menyesal dan merugi. Auzubillahi min dzalik. Teman-teman semua, mungkin kita bisa tidak membayar zakat atau tidak melaksanakan haji apabila kita tidak mampu. Kita bisa tidak puasa namun kita mengqadhonya atau membayar fidyah, namun kita tidak bisa meninggalkan sholat apapun keadaannya. Apabila kita sedang dalam perjalanan jauh, kita bisa menjamannya. Apabila kita tidak bisa melaksanakan sholat berdiri, kita bisa sambil berbaring, kita bisa sambil duduk, ataupun yang lainnya.
sebegitu pentingnya sholat. Terdapat sebuah kisah yang menggambarkan sangat pentingnya sholat, yaitu saat pada 23 Hijriah, seorang pemuda Persia, Abu Lu'lu'ah, menusuk Khalifah Umar bin Khattab saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Nabawi. Pada saat itu, Umar langsung meminta sahabatnya Abdul Rahman untuk menggantinya sebagai imam pada sholat subuh itu. Abdul Rahman memperpendek surat yang ia baca agar bisa segera menolong Umar bin Khattab. Saat sholat telah selesai, para sahabat mengunjungi Umar bin Khattab. Namun Umar bin Khattab menyapanya lebih dulu. Ia bertanya, apakah sholatnya sudah selesai, katanya. Dan dijawab bahwa sholatnya sudah selesai. Pada saat itu Umar bin Khattab langsung ingin mengerjakan sholat subuhnya walaupun dia dalam keadaan terluka parah dengan luka tusuk. Umar bin Khattab langsung meminta sahabatnya untuk membalut lukanya dan memapahnya untuk berwudu dan mengerjakan sholat. Kisah itu menggambarkan sangat pentingnya sholat. Bagi Umar, tidak ada satupun alasan untuk seorang muslim tidak mengerjakan sholat. Bahkan, ia berkata bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak termasuk ke dalam orang muslim. Auzubillahi min dzalik. Dan teman-teman semuanya, satu-satunya ikatan antara hamba dan Allah SWT adalah sholat. Apabila kita meninggalkan sholat, berarti kita sama saja memutuskan hubungan kita antara kita dan Allah. Dan jangan sampai hal itu terjadi. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang pastinya datang dari saya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semua untuk menjalankan dan menjaga sholat kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.